أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi sudah berada di masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan duduk di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallas subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang menghidupkan satu malam penuh. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamman hijjatuhu." Siapa yang bersegera datang ke masjid untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan hajinya sempurna. Oleh karena itu, semoga amal ibadah kita pagi hari ini diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau perjalanan hidup Nabi yang paling kita cintai, Nabi yang paling kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari masa pelantikan Rasulullah sebagai nabi dan sebagai rasul. Pelantikan Rasulullah sebagai nabi diawali dengan turunnya wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyendiri di sebuah tempat yang cukup sempit, karena lebarnya tempat itu 1,5 meter, kemudian panjangnya kurang lebih 3,5 meter. Tempat itu kemudian diberi nama Gua Hira. Untuk bisa sampai ke Gua Hira, perjalanan kurang lebih 1 jam. Kalau ada istirahatnya 1,5 jam, Bapak Ibu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira, tepatnya umur beliau saat itu 40 tahun 6 bulan 12 hari, ketika malam 17 Ramadan tiba-tiba beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad untuk mengucapkan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka sejak turunnya wahyu pertama menjadi isyarat atau tanda beliau dilantik sebagai seorang nabi. Sebelumnya beliau adalah manusia biasa, tapi setelah turunnya wahyu pertama, beliau diberikan
atau dilantik oleh Allah sebagai nabi. Belum dilantik sebagai rasul, hanya dilantik sebagai nabi. Perbedaan nabi dan rasul, nabi adalah manusia yang diturunkan syariat oleh Allah dan dia tidak wajib untuk menyampaikan kepada kaumnya. Sedangkan rasul, manusia yang diberikan wahyu oleh Allah dan dia wajib untuk menyampaikan atau berdakwah kepada kaumnya. Setelah turunnya wahyu pertama, Bapak Ibu, terjadi masa fatrah, yaitu masa terputusnya wahyu. Ada yang mengatakan 3 tahun. Jadi setelah turunnya wahyu pertama, wahyu tidak turun lagi selama 3 tahun. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan selama 6 bulan. Dan pendapat yang masyhur adalah wahyu terputus selama 15 hari. Nah, terputusnya wahyu membuat Rasulullah SAW cemas, khawatir, karena beliau takut melakukan perbuatan salah sehingga Allah tidak lagi menurunkan wahyunya. Tapi ternyata bukan karena itu. Allah ingin menunjukkan kepada semua manusia bahwa wahyu yang diterima oleh Rasulullah bukanlah hasil intuisi Rasulullah, tapi memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya ketika beliau ingin wahyu itu turun, ternyata Allah tidak turunkan. Selama 15 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, bahkan ada yang mengatakan 3 tahun. Setelah masa fatrah wahyu itu selesai, maka kemudian ketika Rasulullah SAW sedang berselimut, ya, turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada beliau, yaitu wahyu yang kedua, Quran surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, berdirilah, fa'andir, berikan peringatan. Maka kemudian ahli sejarah menyimpulkan bahwa turunnya wahyu kedua sebagai isyarat dilantiknya Rasulullah SAW sebagai Rasul. Artinya sejak saat itu Nabi diperintahkan oleh Allah atau Nabi diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas yang sangat berat, yaitu berdakwah. Maka pagi hari ini kita akan masuk bagaimana dakwah Rasulullah SAW pada tahap awal. Dakwah merupakan sebuah perkara yang tidak bisa dipisahkan dengan tersebarnya Islam. Artinya Islam ini tidak akan tersebar apabila tidak ada orang yang berdakwah. Islam tersebar karena dakwah, Bapak Ibu. Baik. Perintah kepada Rasulullah untuk dakwah, ya. Ini merupakan perintah yang sangat berat. Jadi tugas yang sangat berat adalah tugas berdakwah. Kenapa? Karena dakwah itu resikonya besar. Berat secara fisik maupun berat secara fisikis. Apalagi seorang pendai itu datang membawa ajaran baru bagi masyarakat yang dia dakwahi. Nah, ini tentu tidak mudah diterima oleh mereka, sebab mereka sudah terlanjur fanatik dengan sesembahan mereka, fanatik dengan keyakinan mereka. Kalau ada orang datang dakwah ajaran baru menurut mereka, maka biasanya mereka akan menentang. Bahkan mereka akan mengancam untuk membunuh. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengambil tugas ini, Bapak Ibu. Sebagian mayoritas umat Islam lebih memilih sholat berjamaah, puasa Senin Kamis, kemudian sholat malam, baca Quran. Dia tidak peduli tetangganya tidak sholat, tidak peduli dia. Kemudian tetangganya non muslim, dia tidak peduli. Dia tidak pernah mengajak orang lain untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidupnya aman-aman saja. Nah, tapi orang yang mengambil tugas dakwah ini berat, Bapak Ibu.
Nah, tapi di balik keberatan tugas dakwah terdapat kemuliaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan." Siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak orang lain menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajakan yang paling baik itu kata Al-Qur'an adalah mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perintah kepada Rasulullah untuk dakwah ini isyarat melalui turunnya wahyu kedua, yaitu surah Al-Muddatsir 1-7. Sebelum ini Nabi tidak diwajibkan untuk berdakwah. Nah, setelah turunnya surah Al-Muddatsir 1-7, beliau diwajibkan oleh Allah untuk berdakwah. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir," wahai orang yang berselimut. Karena saat itu Nabi sedang berselimut kedinginan dan ketakutan. Sebab pulang dari luar, di tengah jalan beliau melihat malaikat Jibril duduk di antara langit dan bumi. Kemudian, "Kum," berdirilah, "fa'anzir," berikan peringatan, "wa rabbaka fakabbir," dan besarkanlah Tuhanmu, "wa thiyabaka fatahhir," sucikanlah pakaianmu, "warrujza fahjur," jauhilah perbuatan dosa, "wala tamnun tastakthir," dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, "wali rabbika fasbir," dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Ayat-ayat ini Bapak Ibu sebenarnya tidak hanya perintah dakwah, tapi di dalam ayat-ayat ini Allah mengajarkan materi dakwah apa yang harus disampaikan, kemudian adab-adab dalam berdakwah. Baik. Yang pertama, hai orang yang berselimut. Ini isyarat bahwa masa santai-santai di atas pembaringan dengan istri dan anak-anak itu sudah selesai. Karena setelah ini Nabi SAW diberikan tugas yang berat oleh Allah, yaitu dakwah. Dan dakwah tidak boleh membatasi waktu. Dakwah itu harus lailan wa naharan, siang dan malam. Sebab seorang pendai itu seperti pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakaran tidak boleh membatasi waktu. Kami beroperasi jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Di luar itu kami tidak beroperasi. Maka kalau ada orang kebakaran jam 3 sore atau jam 3 dini hari, itu tidak terselamatkan karena pemadam kebakaran membatasi waktunya. Nah, seorang pendai tidak boleh membatasi waktu dalam berdakwah. Nah, sebagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berkata dalam Quran surah Nuh, "Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Tuhanku, aku telah berdakwah kepada kaumku lailan wa nahara, siang dan malam. Siang dan malam. Kalau ada orang yang kalau lewat tempat itu suka jatuh, ya, suka jatuh, mungkin dari situ ada lubang, ya, maka harus ada orang yang menjaga tempat itu 24 jam supaya orang lewat tidak terjatuh. Demikian pula dengan seorang pendakwah. Jadi dakwah itu harus benar-benar serius dan tidak membatasi diri dengan waktu-waktu tertentu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad yang saat itu sedang berselimut. Wahai orang yang berselimut, sudah saatnya kamu berdiri kemudian memberikan peringatan. Nah, kum fa'andir, berdirilah. Jangan lagi bersantai-santai, kata Allah. Fa'andir, berikanlah peringatan. Artinya berdakwahlah. Kemudian
Apa metode dakwanya? Di ayat yang ketiga. Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu maka agungkanlah. Nah, ini materi dakwahnya Nabi. Bahwa dalam hidup ini tidak ada yang lebih agung, lebih besar dan pantas untuk dibesarkan dan diagungkan kecuali Allah. Alias dakwah Nabi untuk pertama kalinya adalah dakwah tauhid, hanya mengagungkan Allah. Sebab saat itu Bapak Ibu, orang-orang Mekah mengagungkan siapa? Mengagungkan berhala, mengagungkan patung. Bahkan kalau mereka minta rizki, ada masalah rizki, mereka minta sama patung. Nah, mereka minta pertolongan sama berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Maka dakwah pertama Rasulullah adalah dakwah tauhid. Bukan perintah sholat, bukan dakwah untuk ngajak baca Quran, bukan dakwah untuk untuk membangun persaudaraan yang baik. Tidak. Dakwah Rasulullah pertama adalah dakwah tauhid. Dan ini berlangsung selama berapa tahun? Nabi dakwah di kota Mekah itu selama berapa tahun? 10 tahun. Jadi dakwah di kota Mekah itu fokusnya dakwah tauhid. Karena mereka tidak percaya Allah. Yang kedua, mereka tidak percaya hari kiamat. Makanya ayat-ayat yang turun di Mekah itu rata-rata tentang tauhid. Terutama di juz 30 itu mayoritas turun di Mekah. Panjenengan baca surah An-Naba, isinya apa? Hari kiamat. An-Nazi'at, hari kiamat. Abasa juga ada hari kiamat. At-Takwir, hari kiamat. Jadi hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Karena memang orang-orang kafir Mekah saat itu tidak percaya adanya hari kiamat. Di Mekah beliau berdakwah selama 13 tahun. Sedangkan di Madinah beliau berdakwah 10 tahun. Ya. Selama 13 tahun Bapak Ibu dakwanya tauhid. Sedangkan selama 10 tahun di Madinah itu bukan dakwah tauhid. Dakwahnya adalah ibadah dan muamalah. Bagaimana Allah perintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa, untuk zakat, untuk haji, untuk umrah. Kemudian muamalah, ya berdagang, cara berdagang yang baik, kemudian membangun persaudaraan. Karena orang-orang Madinah sebelum Nabi datang ke sana sudah banyak yang masuk Islam. Jadi orang Madinah itu hatinya lebih lembut dibandingkan orang Mekah. Itu karakter. Jadi kan setiap suku, setiap daerah itu punya karakter masing-masing. Hatinya, ada daerah itu, satu daerah itu lembut orangnya. Kalau bicara itu lembut. Marah pun seperti orang tidak marah. Seperti orang Jawa ini lembut. Orang Jawa ini lembut. Nah, ada satu daerah kalau bicara itu seperti orang marah. Nah, seperti Medan itu ya. Kalau bicara seperti orang marah. Jadi karakter orang Madinah itu memang lembut. Sedangkan orang Mekah itu karakter aslinya adalah keras mereka. Dan itu sampai sekarang. Panjenengan bisa membedakan ya polisi Madinah dengan polisi Mekah itu. Yang pernah umrah maupun yang pernah haji. Polisi Madinah itu lebih santun. Kemudian pedagang-pedagang Madinah itu lebih lembut dibandingkan pedagang-pedagang di kota Mekah. Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka itu banyak juga pendatang. Maka fokus dakwah Nabi di kota Mekah itu selama 13 tahun adalah dakwah tauhid. Jadi lebih panjang dakwah tauhid dibandingkan dakwah ibadah maupun muamalah. Ini pelajaran bahwa tauhid itu harus benar-benar dikokohkan. Maka materi dakwah Rasulullah di ayat yang ketiga, wa rabbaka fakabbir. Kemudian adab berdakwah. Apa adabnya? Wa thiyabaka fatahhir. Sucikanlah pakaianmu. Ini ada dua maksud kata ulama. Pakaian itu kan sesuatu yang paling dekat dengan badan kita. Maka maksud yang pertama adalah sucikanlah
zahir dan batinmu wahai Muhammad. Sucikan. Jadi pendakwah itu zahirnya harus suci, harus bersih. Kemudian batinnya lebih utama juga untuk dia bersihkan. Kemudian yang kedua, yang dimaksud pakaian dalam ayat ini adalah keluarga. Nah, sebelum berdakwah kepada orang lain, pertama yang harus didakwahi adalah keluarga. Jangan sampai seorang ustadz, seorang ulama sibuk berdakwah di luar, tapi anak istrinya tidak bisa ngaji Quran, anak istrinya tidak sholat, ngoten. Sebab dia tidak pernah berdakwah kepada istrinya, tidak pernah berdakwah kepada anaknya, ngoten. Maka ayat yang keempat ini, adab berdakwah itu pertama adalah dakwah kepada diri sendiri. Artinya membersihkan diri. Sebab yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita, bukan telinganya orang. Dan yang pertama kali mendengar ucapan kita adalah ya telinga kita sendiri. Maka dakwah kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua, dakwah kepada keluarga. Nah, setelah dakwah kepada keluarga, Bapak Ibu, tahap yang ketiga itu dakwahnya kepada kaum, kepada suku atau kepada masyarakat setempat. Nah, jangan sampai sibuk dakwah di luar tapi masyarakat setempat, tetangga-tetangga di rumah tidak pernah ditawari atau diajak untuk mengaji, tidak diajak untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga baru dakwah linnas, kepada semua manusia. Itu 4 tahapan dakwah. Kemudian yang kelima, warrujaza fahjur, jauhilah perbuatan dosa. Nah, yang dimaksud perbuatan dosa dalam ayat ini adalah syirik, menyembah berhala atau mengagungkan berhala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir saat itu. Berarti materi dakwah Nabi Muhammad yang kedua adalah bagaimana orang-orang kafir Mekkah itu tidak lagi menyembah berhala, tidak lagi mengagungkan berhala. Oleh karena itu Bapak Ibu, Nabi sering melakukan dialog dengan mereka, dialog ilmiah. Dialog ilmiah. Allah berfirman, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah." Apakah berhala-berhala ini yang bisa memberikan rizki kepada kalian in amsaka rizqah, jika Allah menahan rizkinya. Jadi Nabi ngasih tahu kepada mereka bahwa berhala yang disembah oleh mereka itu tidak bisa mendatangkan rizki. Kalau mereka ada masalah ekonomi, biasanya mereka datang kepada berhala untuk minta bantu. Nah, Nabi ngajak mereka berpikir, kalau Allah tahan rizki, mana mungkin berhala ini bisa mendatangkan rizki. Kamu dapat rizki itu bukan karena kamu minta kepada berhala, tapi karena diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala tamnun tastakfir. Ini adab dakwah yang berikutnya, jangan memberi untuk memperoleh yang lebih banyak. Maksudnya jangan sampai memberi ilmu berdakwah hanya mengharapkan keuntungan duniawi. Sampai memasang target, kalau ngundang saya harus segini, kalau tidak segini saya tidak mau datang untuk ceramah. Itu dakwah yang dihiasi dengan perkara-perkara dunia, tidak akan sukses Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, wali rabbika fasbir. Kata Allah, sabar dalam berdakwah. Dibutuhkan kesabaran. Orang kalau berdakwah tidak sabar, dakwah itu akan putus di tengah jalan. Apalagi ketika dakwah tauhid, melarang orang untuk berbuat syirik. Panjenengan dakwah di kampung-kampung yang di situ masih banyak berbuat syirik, masih percaya kepada benda, masih percaya kepada dukun-dukun, suka datang kepada dukun. Dakwah kepada mereka, dakwah tauhid, mereka akan marah. Panjenengan bisa saja diusir oleh orang kampung situ. Nah, makanya dibutuhkan sikap yang terakhir ini adalah fasbir, sabar. Harus sabar. Berapapun pengikutnya harus sabar.
sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Berapa pengikutnya? 70 orang. Dakwah selama 950 tahun, pengikutnya 70 orang. Dan ketika beliau berdakwah, saat menyampaikan dakwah, orang-orang saat itu menutup telinganya. Sebagaimana firman Allah, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menutup telinga mereka dengan tangan-tangan mereka, ditutup. Tujuannya apa? Supaya Nabi Nuh berhenti ngomong, berhenti bicara. Nah, samalah kalau kita berbicara, lalu orang yang kita ajak bicara ternyata menutup telinga, kita akan berhenti bicara, Bapak Ibu. Kalau panjenengan nih, saya ngisi pengajian, saya sampaikan pengajian, panjenengan tutup telinga semua, pulang saya. Nah, kemudian wastaghshaw thiyabahum, mereka menutup wajah dengan kain-kainnya. Kalau Nabi Nuh berdakwah, ditutup wajahnya oleh mereka supaya Nabi Nuh berhenti berdakwah. Jadi dalam dakwah, terutama dakwah tauhid itu dibutuhkan kesabaran. Berapapun pengikutnya tetap harus istiqomah berdakwah sampai ajal memisahkan dia dengan dakwah. Baik, inilah perintah, materi dan adab-adab dakwah yang diajarkan langsung oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Nah, kemudian tahapan dakwah Rasulullah. Dakwah Nabi di kota Mekah itu ada 2 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama, dakwah secara tertutup. Dakwah secara tertutup. Jadi Nabi tidak memperkenalkan dirinya kepada masyarakat umum bahwa beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Belum. Nah, dakwah secara tertutup ini dilakukan oleh beliau cukup lama. Kurang lebih 3 tahun. Ya, 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk dakwah secara terang-terangan. Artinya beliau diperintahkan oleh Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada semua masyarakat saat itu bahwa beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Ini berat, ngaku Nabi itu berat, Bapak Ibu. Panjenengan habis sholat subuh, banyak orang lalu berdiri di depan berkata, saya adalah Nabi dan Rasul yang diutus kepada kalian. Orang marah enggak? Orang akan marah. Itu yang terjadi pada Nabi Muhammad. Ketika beliau naik ke Bukit Sofa, kemudian beliau berkata, saya adalah Nabi yang diutus kepada kalian untuk memberikan peringatan. Semua orang diam. Ada yang diam menolak, diam ragu. Ada yang menolak dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, seperti Abu Lahab. Jadi mengaku Nabi, memperkenalkan diri sebagai Nabi dan Rasul itu berat, apalagi dakwahnya. Memperkenalkan saja berat, apalagi dakwahnya. Kalau memperkenalkan diri sebagai ustadz, ringan. Saya adalah ustadz, saya hafal Quran, saya hafal hadis. Itu mungkin orang percaya, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau sudah mengaku Nabi dan Rasul, ini perkara yang tidak mudah. Dan dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Nabi selama 7 tahun di kota Mekah. Ya. Jadi dakwah pertama adalah dakwah secara tertutup. Nah, ini. Setelah turun perintah Allah kepada Rasulullah untuk berdakwah, maka beliau menyambut perintah itu dengan baik. Saat itu Rasulullah memberitahu kepada istrinya bahwa Allah perintahkan beliau untuk berdakwah. Khadijah sangat mendukung. Jadi Khadijah sama sekali tidak keberatan. Sebab dari awal Khadijah sudah yakin bahwa suaminya akan menjadi Nabi dan Rasul. Rasulullah mulai mengajak manusia
untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Adapun dakwah pada tahap awal dilakukan secara rahasia atau tertutup. Tujuannya untuk menghindari tindakan buruk orang-orang kafir yang fanatik terhadap berhala. Nah, jadi keselamatan jiwa itu harus lebih diutamakan daripada berjalannya dakwah. Kalau selamat jiwa orang yang berdakwah itu tidak selamat, maka dakwah akan terputus. Dia dibunuh oleh orang, siapa lagi yang mau berdakwah di tempat itu? Maka keselamatan jiwa itu harus lebih diutamakan dengan melakukan strategi-strategi halus supaya dakwah itu sampai kepada sasarannya. Adapun pada tahap ini Rasulullah tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang yang memiliki hubungan kerabat, kepada keluarga, istrinya, kemudian kepada anak-anaknya, kemudian dakwah kepada sepupu-sepupunya, ponakan-ponakannya, atau kenal baik sebelumnya. Jadi kenal baik sebelumnya, artinya sahabat dekat. Dakwah pada fase ini dilakukan selama 3 tahun. Jadi dakwanya cuma obrolan biasa. Tidak datang ke alun-alun kemudian berdakwah. Wahai manusia, sembahlah Allah, jangan kalian sembah berhala. Sebab berhala itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak keburukan. Dakwanya tidak seperti itu. Dakwah hanya satu orang. Nabi temui temannya, Nabi sampaikan tentang Islam, Nabi berusaha merasionalkan Islam, kemudian mengajak mereka berpikir tentang berhala yang mereka sembah. Nah, itu dilakukan kepada keluarga dan orang-orang yang dikenal sebelumnya. Fase ini dilakukan selama 3 tahun, Bapak Ibu. Nah, ini orang-orang pertama yang memeluk Islam. Nah, nomor 1 sampai 4 inilah orang pertama dan ini orang yang paling mulia. Karena mereka adalah orang yang pertama menerima Islam langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Khadijah. Jadi orang pertama yang percaya kepada Nabi, istrinya sendiri. Nah, ini modal utama. Kalau istri tidak percaya, orang lain susah untuk percaya. Kenapa Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun kok pengikutnya 70 orang? Karena istrinya tidak percaya. Nabi Lut juga demikian. Istri Nabi Lut itu ingkar sampai disebutkan oleh Allah dalam Quran. Jadi istri yang ingkar disebut oleh Allah dalam Quran itu istri 2 nabi. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalam. Jadi kalau istri sudah tidak percaya kepada suami, tidak percaya apa yang disampaikan oleh suami, maka orang-orang di luar pun juga sulit untuk percaya. Nah, tapi kalau istri sudah percaya kepada apa yang disampaikan oleh suaminya, nah ini menjadi modal utama. Makanya Allah buat Khadijah terbuka hatinya untuk percaya kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak hanya orang pertama, beliau juga sebagai orang pertama yang memperjuangkan dakwah Islam dengan hartanya. Itulah takdir Allah, Bapak Ibu. Allah nikahkan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Salah satu hikmahnya adalah karena Khadijah wanita yang rela mengorbankan hartanya untuk dakwah Islam. Nah, kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Jadi yang kedua masuk Islam itu setelah Khadijah adalah Ali bin Abi Thalib. Menurut pendapat yang paling masyhur, Ali bin Abi Thalib memeluk Islam pada usia 10 tahun. Dan saat itu masih berada dalam asuhan Rasulullah. Jadi Nabi itu kan ingin balas jasa kepada Abu Thalib. Karena Abu Thalib pernah merawat beliau ketika beliau berusia 8 tahun. Maka saat itu Nabi melihat Abu Thalib pamannya beliau itu
kurang ekonominya, kurang cukup, ngoten. Oleh karena itu Nabi meminta kepada pamannya supaya Ali bin Abi Thalib tinggal di rumahnya beliau saja, yang saat itu berusia 10 tahun. Ngoten. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib melihat Nabi Muhammad dan Khadijah sedang melaksanakan sholat, ya, sholat sunnah. Jadi sedang ruku, sedang sujud. Kemudian Ali bertanya, kepada siapa kalian sujud? Lalu Nabi menceritakan, dan Nabi mengajak Ali untuk masuk Islam. Kata Ali, sebentar, saya rundingan dulu dengan ayah saya. Kan masih umur 10 tahun. Nah, kata Ali, saya rundingan dulu dengan ayah saya musyawarah dulu. Nah, setelah merenung, keesokan harinya Ali datang ke Rasulullah, langsung menyatakan percaya, menyatakan Islam di hadapan Rasulullah SAW. Nabi bertanya, apa kamu sudah rundingan dengan ayahmu? Katanya kamu mau rundingan dengan ayahmu. Kata Ali, Allah menciptakan saya tanpa Allah berunding terlebih dahulu dengan ayah saya. Nah, kenapa saya harus berunding terlebih dahulu kepada ayah saya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian yang ketiga, Zaid bin Harithah, bekas budak Rasulullah, lalu diangkat menjadi anak nisbat. Anak nisbat itu anak angkat. Nah, ini boleh. Ini dalil bahwa bolehnya menjadikan seseorang itu sebagai anak angkat itu boleh. Tapi tetap anak angkat itu tidak bisa mewarisi, dan tetap dianggap sebagai mahram bagi istri panjenengan. Kalau panjenengan mengangkat anak laki-laki, kemudian atau menjadikan anak perempuan sebagai anak angkat, itu tetap berposisi sebagai bukan mahram, dan dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, itu banyak terjadi sekarang Bapak Ibu. Orang ambil anak, lalu saat besar bingung dia. Anaknya perempuan, sedangkan dia laki-laki. Bingung dia. Karena apa? Segala macam aurat yang dia lihat dari anaknya, atau anaknya melihat aurat dia, itu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau panjenengan ambil anak yang masih bayi, nah itu disusui dulu. Tapi bukan panjenengan yang menyusui. Istri panjenengan tuh disuruh menyusui dulu, supaya dia menjadi apa? Mahram apa namanya? Mahram rodok. Nah, supaya menjadi mahram rodok dengan panjenengan dan dengan anak-anak panjenengan. Baik. Jadi Zaid bin Harithah ini juga tinggal di dalam rumah Nabi, sebab beliau bekas budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang pertama kali mendengarkan berita Islam itu, ya istrinya Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Nah, kemudian yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang tinggal di dalam rumah Nabi itu 3 orang kan? 4 dengan Nabi, ya toh? Istrinya Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Ustadz, kan Nabi punya putri. Nah, kalau anaknya sudah meninggal kan, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bahkan ada anaknya Nabi juga yang meninggal ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan anaknya beliau semua meninggal, yang laki-laki ya Bapak Ibu, sebelum berusia 5 tahun. Ada yang meninggal usia 18 bulan, ada yang meninggal usia 2 tahun, ada yang meninggal usia mendekati usia 2 tahun. Nah, sedangkan putri-putri Nabi semuanya sudah pada menikah. Mereka sudah punya rumah masing-masing dengan keluarganya. Sehingga mereka tidak tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Oleh karena itu, 2 orang ini, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, wajar kalau mereka Islam pertama itu wajar. Karena mereka yang paling dekat dengan Rasulullah, bahkan tinggal satu rumah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, inilah orang di luar rumah yang pertama kali masuk Islam. Beliau merupakan laki-laki dewasa pertama kali membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. Karena memang Abu Bakar sudah bersahabat sejak lama sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadi sudah sahabat dekat lah. Ngoten. Beliau sebenarnya adalah orang yang sudah sepuh ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang yang sudah sepuh. Nah, tapi Nabi dan Abu Bakar itu sudah bersahabat sejak udah lama sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan ketika Nabi berdagang di negeri Syam, salah satu teman dekatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi kalau curhat tuh kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar tipe orangnya adalah orang yang mudah menerima. Hatinya lembut. Sampai Nabi bersabda, umatku yang paling lembut adalah Abu Bakar. Tidak pernah marah. Tidak pernah marah Bapak Ibu. Ketika beliau menjadi khalifah, itu yang marah-marah bukan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Jadi kalau ada konflik, ada masalah, ada orang membangkang begitu, tidak mau dibaiat, maka yang mengatasi itu bukan Abu Bakar. Abu Bakar orangnya nggak tegaan. Tidak bisa marah orang. Nah, yang mengatasi adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Bakar memang bersahabat dengan Nabi sejak beliau jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi menceritakan tentang Islamnya Abu Bakar. Kata beliau, ketika aku berdakwah dengan dakwah Islam, banyak orang yang menolak. Kalau tidak menolak, mereka ragu. Kalau mereka ragu, kalau tidak ragu, tidak menolak, paling tidak mereka menunda-nunda. Kecuali Abu Bakar, kata Rasulullah. Ketika saya ceritakan Islam kepada Abu Bakar, langsung menerima, tanpa menolak, tanpa ragu, dan tanpa menunda-nunda. Inilah 4 orang pertama yang menerima dakwah Islam dan memeluk Islam langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dalam kelompok pertama memeluk Islam adalah putri-putri Nabi. Walaupun tidak secepat Khadijah dan Ali, karena mereka telah berumah tangga, sehingga mereka tidak secepat orang dalam rumah yang mendengarkan berita Nabi. Bapak Ibu tahu enggak suami dari putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum? Tahu enggak siapa suaminya? Belum tahu. Suaminya adalah anaknya Abu Jahal. Jadi istri putri Nabi Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu dua-duanya merupakan istri dari anaknya bukan Abu Jahal ya, Abu Lahab. Ya. Sehingga saat dakwah Islam disampaikan kepada mereka, suaminya menolak, sedangkan putri Nabi mengikuti. Sampai akhirnya putri Nabi itu dicerai oleh mereka gara-gara Nabi Muhammad membawa ajaran baru dan putri Nabi Muhammad ikut ajaran ayahnya. Kemudian mayoritas pengikut tahap ini adalah orang miskin. Jadi dakwah selama 3 tahun secara rahasia, mayoritas pengikutnya adalah orang-orang miskin. Ini hikmahnya adalah supaya tidak ada tuduhan bahwa dakwah Islam itu sukses sebab pengikutnya banyak orang-orang kaya, banyak yang membackingi. Nah, maka Allah takdirkan untuk tahap awal dakwah Islam itu sulit. Allah takdirkan yang banyak mengikuti adalah orang-orang miskin. Walaupun juga orang-orang kaya ada, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan. Tapi mayoritas yang ikut adalah orang-orang miskin yang tidak punya pengaruh apa-apa di kota Mekah. Nah, kemudian Abu Bakar ikut serta berdakwah. Sebagai tokoh terpandang di kota Mekah, Abu Bakar turut andil dalam dakwah Islam secara rahasia. Nah, beberapa tokoh memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar, seperti
Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan Islamnya tidak langsung dari Rasulullah, tapi atas ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, ini semua sahabat-sahabat dekatnya Abu Bakar nih, yang diajak oleh beliau untuk masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa sahabat Abu Bakar juga punya peran besar dalam dakwah Islam pada tahap awal. Nah, kemudian pembinaan Nabi kepada sahabat yang memeluk Islam. Jadi Nabi tidak hanya berdakwah, orang masuk Islam lalu beliau tinggalkan, tidak diurus lagi. Tidak begitu dakwah Rasulullah. Rasulullah melakukan pembinaan. Nah, ketika jumlah pengikut Nabi telah mencapai sekitar 30 orang, Nabi memilih kediaman Al-Arqam bin Abil Arqam. Nabi memilih kediaman Al-Arqam bin Abil Arqam yang juga telah memeluk Islam sebagai tempat pertemuan. Kalau istilah sekarang, markas dakwah. Kenapa rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang dipilih? Pertama, karena Al-Arqam bin Abil Arqam, Bapak Ibu, usianya masih 16 tahun. Masih 16 tahun. Masih sangat muda. Kemudian yang kedua, Al-Arqam bin Abil Arqam itu orang yang tidak punya pengaruh apa-apa. Namanya anak masih berusia 16 tahun ini. Masih SMP ini kan, apa sudah SMA? SMA, 16 tahun. Jadi orang-orang kafir Mekah tidak akan curiga kalau rumah itu sebagai markas dakwah. Nah, kecuali di rumahnya Abu Bakar, di rumahnya Utsman, di rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, di rumahnya Nabi langsung, kok ada orang kumpul-kumpul. Nah, itu sangat mudah untuk dicurigai oleh orang-orang kafir Mekah. Nah, tapi rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam ini, orang-orang kafir Mekah saat itu tidak ada yang curiga bahwa rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat pusat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak punya pengaruh apa-apa. Yang ketiga, Al-Arqam bin Abil Arqam, Bapak Ibu, satu marga atau satu suku dengan Abu Jahal. Jadi kalau secara ini kan sukunya Abu Jahal itu banyak yang menentang Nabi. Karena kepalanya yaitu Abu Jahal kan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara logika tidak mungkinlah Al-Arqam bin Abil Arqam menerima Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang keempat, rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam ini, kalau masuk dari pintu belakang, itu tidak ada orang tahu, tidak ada orang melihat. Mungkin ada penghalang atau apa. Kalau masuk dari pintu belakang itu, tidak kelihatan. Dan ajaibnya Bapak Ibu, selama kurang lebih 7 tahun, orang tidak tahu bahwa rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu sebagai markas dakwah. Selama 7 tahun. Ini tentu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlepas dari itu, ada strategi dalam berdakwah. Bahwa dalam memilih markas dakwah itu tidak sembarangan. Terutama di daerah di mana umat Islam itu masih minoritas. Kemudian di tempat itu Nabi melakukan bimbingan untuk memperkuat iman dan bimbingan untuk memperkenalkan Islam kepada kerabat dan kawan dekatnya. Nabi memperkuat iman mereka dan Nabi mengajarkan kepada mereka cara mengajak orang lain untuk masuk Islam. Ini dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah sirah Nabi dakwah secara tertutup. Beberapa hikmah tadi sebenarnya sudah saya sampaikan saat bercerita tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman yang poin 5 ini saya ingin bacakan. Dakwah bukan hanya kewajiban para rasul,
namun kewajiban bagi setiap muslim sesuai kemampuan masing-masing. Jadi jangan bayangkan bahwa yang wajib berdakwah itu hanya nabi dan rasul. La. Semua umat Islam wajib berdakwah dengan kemampuannya masing-masing. Kalau mampu dakwah dengan harta, monggo. Dakwah dengan ilmu, monggo. Kalau mampu dakwah dengan kekuatan, silakan. Mampu dakwah dengan tulisan, silakan. Mampu dakwah dengan media sosial, silakan. Yang penting hidup ini sepertinya kurang mulia kalau kita tidak berdakwah. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.